Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Gus Halifah. Sore ini saya ditemani oleh Ibu Widya Stuti yang biasa hari-hari dipanggil Ibu Widi. Ibu Widi ini adalah Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sehari-hari aktif dalam rangka memperjuangkan agar pandemi COVID segera berakhir, paling tidak menurun secara drastis. Dan hari-hari ini kita sudah alami, alhamdulillah, tingkat positif COVID di Jakarta alhamdulillah sudah menurun, dan juga tingkat kesediaan rumah sakit semakin banyak untuk pasien-pasien baik ICU maupun pasien-pasien yang perlu dirawat juga semakin berkurang. Dan tingkat kematian juga kita selalunya Jakarta berada di luar 10 besar. Namun demikian kita akan berbicara banyak tidak hanya sekedar COVID tetapi juga persoalan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Ibu Widi, selamat datang di Ancol, di restoran Ayam Tepi Laut. Terima kasih sudah hadir di Ancol, Bu. Ya, selamat sore Pak Ges, sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat juga, Bu ya. Selalu tegang, Bu ya? Enggak lah. Enggak lah, sudah ya, sudah. Kita harus menjaga supaya hati gembira. Hati gembira, Bu. Apapun, karena dengan hati gembira imunitasnya terjaga sehingga kita siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi kegembiraan itu salah satu obat ya, Bu ya? Ya, betul vitamin sekali, penguat Pak Ges. untuk kita selalu terbebas dari pandemi ini, Bu ya. Siap. Salah satunya kegembiraan. Ya. Bu Widi, kita mau ngobrol-ngobrol yang pertama tentang kesehatan di Jakarta, Bu. Kita melihat bahwa warga pelayanannya itu kan semakin membaik, ya Bu ya. Nah, semakin membaiknya ini kan tentu ada proses di belakangnya. Sejauh mana sih, Bu, proses dari rumah sakit, dari puskesmas menjadi RSUD, lantas fasilitasnya sekarang semakin tersistem. Kalau saya baca via media sosial, Bu ya. Jadi apa proses latar belakang ini semua, Bu? Yang pertama kita selalu menjaga bekerja secara ikhlas, tuntas, dan tentunya cerdas. Nah, terus juga ada selalu yang dipesankan oleh Bapak Gubernur. Kita harus bisa menjaga supaya warga DKI mengatakan, untung saya tinggal di Jakarta. Jadi, ini filosofi yang luar biasa nih, Pak. Jadi ada kalimat agar orang merasa bersyukur tinggal di Jakarta, Bu ya. Tentu itu bukan semata-mata kalimat, tetapi bagaimana kami mampu menerjemahkan filosofi tadi terhadap pelayanan kesehatan. Menjadi pelayanan kesehatan yang prima. Ya, insya Allah. Kami menyiapkan tentunya puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, rumah sakit daerah, dan kita juga punya satu rumah sakit khusus daerah yang ada di DKI Jakarta. Dan tentunya itu tidak cukup itu saja, Pak Ges. Seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Gubernur, bagaimana kita mampu menjalin kolaborasi dengan semua elemen. Dengan semua. Ya. Jumlah rumah sakit daerah di Jakarta ada berapa, Bu? Ada 32, Pak. Ada 32 rumah sakit daerah di Jakarta ini. Ya. Itu hampir di setiap kecamatan berarti, Bu ya? Ya, hampir di setiap kecamatan ada, meskipun ada kita punya 44 kecamatan, jadi ada sekitar 44 sekarang itu gaduh, ada 12 kecamatan yang belum ada rumah sakitnya. 12 kecamatan yang Ya, itu. Tetapi itu sudah alhamdulillah sekali, alhamdulillah, Bu ya. Pak, karena prinsipnya adalah mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa penduduk DKI Jakarta ini tersebar di 44 kecamatan, dan rasio antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk itu memang kita masih jauh dari standar WHO. Ya, masih jauh dari standar WHO, Bu ya. Kalau standar dokternya, Bu, kan kalau secara inian WHO kan per sekian ribu penduduk ada seorang dokter. Untuk DKI Jakarta sudah memenuhi belum, Bu? Kalau dihitung dengan itu belum, Pak. Belum. Ya, tetapi kita sekali lagi tetap mengacu bahwa di sini banyak sekali universitas negeri, universitas FK yang mempunyai FK, dan kita mengusung temanya adalah Academy Health System. Jadi meskipun kami ada keterbatasan, tetapi kalau kita melihat provinsi lain, mohon maaf tanpa membandingkan, tentu jumlah dokter di DKI relatif lebih banyak dibandingkan provinsi lain. Nah, tidak cukup untuk itu, kami berkolaborasi melalui perjanjian kerjasama
dengan semua universitas yang mempunyai FK di DKI Jakarta untuk membantu memberikan masukan penguatan dalam rangka untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jadi akses masyarakat kepada layanan kesehatan itu sudah jauh lebih mudah, Bu. Kita mempunyai dengan 32 rumah sakit itu, satu rumah sakit itu bisa menampung berapa banyak, Bu? Kita bervariasi, Bapak. DKI Jakarta mempunyai, RSUD kami mempunyai rumah sakit tipe A, ada 1 di Tarakan. Ya. Kemudian kita punya rumah sakit tipe B, ada 6 rumah sakit tipe B, dan yang lainnya adalah tipe C dan tipe D. Ya. Jadi memang kapasitasnya, daya tampungnya bermacam-macam. Bermacam-macam, Bu. Ya. Yang paling besar saat ini adalah untuk kapasitas adalah di RSUD Koja. Karena di sana RSUD Koja, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Jadi di sana itu ada sekitar 800 lebih bed untuk 800 satu. itu sudah seperti rumah sakit besar itu kalau Ya, 800 bed. itu cukup besar, Pak, karena kebetulan di Koja itu atau di Jakarta Utara itu RSUD-nya atau tidak banyak rumah sakit lain, sehingga kita perlu penguatan di RSUD kita. Teman-teman ngopi bareng, DKI Jakarta memiliki 32 rumah sakit dengan beberapa tipe, dan itu di berbagai kecamatan, dan hanya 12 kecamatan saja yang belum ada rumah sakit, dan itu melambangkan bahwa akses masyarakat Jakarta kepada kesehatan sekarang semakin didekatkan, dan tentu saja orientasinya adalah selain pelayanannya prima, pembiayaannya juga mungkin gratis, mungkin relatif murah. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Akan tetapi bahwa pelayanan kesehatan di DKI itu sudah berubah sedemikian rupa. Karena apa? Kalau kita mau melihat ada seberapa tempat tidur yang kosong, kita tidak harus datang, tapi cukup melihat dengan web Dinkes DKI, itu langsung bisa terlihat di rumah sakit mana, pasiennya ada berapa, bednya ada berapa yang kosong, itu sudah bisa terlihat. Itu adalah transformasi ya dari reformasi layanan kesehatan di Jakarta ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada persoalan yang sedang berlangsung sudah 1 tahun lebih ini, yaitu tentang COVID. Di DKI di awal-awal itu, pada saat COVID belum datang saja, itu DKI sudah mempersiapkannya sedemikian rupa, membuat web, membuat kolaborasi dengan yang lain-lain, membuat shelter-shelter, Bu ya. Nah itu di awal-awal COVID itu, Bu, Pak Anies menyatakan bahwa dia akan membuat sekian lab itu, Bu ya. Itu dengan bisa cepat kayak gitu, gimana prosesnya, Bu? Ya, kita mempunyai prinsip bahwa pandemi ini tentu tidak bisa ditangani sendiri. Ya. Pertama adalah komitmen dari top manajemen, tentunya Bapak Gubernur, bagaimana membawa kita untuk bisa berlari dengan cepat menjawab tantangan pandemi tersebut. Kemudian kita tahu bahwa testing sangat terbatas, Pak, waktu itu. Kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Tentu bukan hanya Dinas Kesehatan sendiri, kami juga dibantu oleh Bu Deputi, Bu Asisten, dan teman-teman SKPD lain. Waktu di awal-awal, Pak Ges mungkin masih ingat, yang bisa memeriksa laboratorium PCR itu hanya Litbangkes. Hanya Litbangkes. Waktu itu. Nah, pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian dengan melihat seperti itu, kami merasa bahwa DKI ini menjadi tempat banyaknya warga dari luar hilir mudik. Sehingga kita harus mampu menyiapkan sendiri lab kita. Sehingga DKI adalah, mohon izin kami kalau bisa menyampaikan, provinsi pertama yang bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk menyatakan bahwa lab Kesda kita, itu salah satu UPT-nya Dinkes, siap untuk menjadi pemeriksa PCR. Jadi teman-teman ngopi bareng, DKI pada saat awal-awal COVID itu, provinsi pertama di bulan Maret, yang mengirim surat kepada Departemen Kesehatan untuk melakukan tes PCR sendiri melalui lab Kesda, Bu ya. Jadi itu adalah percepatan daripada untuk testing pada saat di DKI. Terus bagaimana, Bu? Nah, selanjutnya ternyata dengan hanya mengandalkan lab Kesda, waktu itu alat kami baru 1, Pak. Kita punya biosafety level itu baru 1 di lab Kesda dengan standar 2+ ya. PCR-nya juga 1. Kemudian bagaimana tim dari Bu Deputi dan
Biro Kerjasama menjalin mitra dengan berbagai negara untuk mencari peluang bagaimana mendapatkan alat PCR dengan cepat. Saya juga tanda kutip gini, anggaran kita punya, tetapi ternyata cari alat PCR waktu itu Pak, tidak hanya selesai dengan punya duit, tapi bagaimana kita harus mampu bisa menembus kerjasama dengan pihak luar negeri, dengan bisa menembus agen-agen penjual alat PCR tadi, sampai harus berkomunikasi langsung kepada distributor yang ada di luar negeri. Yang Pak. ada di luar negeri. Ya. Teman-teman ngopi bareng, dana saja tidak cukup, tetapi butuh relasi, butuh komunikasi, butuh memahami alat apa yang diperlukan, bagaimana proses untuk bisa masuk kemari, dan sebagainya. Dan itulah berbagai hambatan pada saat-saat di awal pandemi kita bisa mengimajinasikan sendiri bagaimana rumitnya semua proses itu juga ada administrasinya, Ya. harus melalui pihak dari pemerintah pusat dan sebagainya. Ya betul Pak. Nah selanjutnya atas dukungan dari BUMN, mohon maaf saya ralat, BUMD kita, BUMD kita kami mendapatkan bantuan hibah kontainer. Nah itu adalah juga mungkin pertama di Indonesia atas arahan Bapak Gubernur, dan kita sepakati bahwa selain yang ada di Lab Kesda, kita kembangkan untuk percepatan testing tadi, kita bangun di Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Duren Sawit. Lab kontainer pertama Lab kontainer pertama. Ya, dengan standar BSL2+, dan di mana alat dengan PCR, standar apa Bu? Biosafety level. Jadi itu ada standar tertentu yang harus diikutin supaya tim kami yang bekerja aman dari paparan virus. Oh, itu yang pertama itu Bu ya. Mungkin teman-teman ngopi bareng kalau ingat yang dikatakan oleh Pak Gubernur pada saat diwawancara oleh Deddy Corbuzier pada saat itu, dia mengatakan sebentar lagi akan ada laboratorium yang akan bisa mengetes PCR di Jakarta, dan ternyata inilah jawabannya, memang itu sudah dilakukan dan itu sudah lama Bu di ya. Pasar Minggu, di Duren Sawit, kemudian di RSUD Cengkareng, dan kami juga penguatan di RSUD Tarakan. Jadi membangun sistem tadi di beberapa RSUD yang kita anggap mampu dan kasusnya banyak. Tetapi tentunya Pak Ges, kami menyadari bahwa warga DKI itu sangat heterogen. Kita lihat bagaimana partisipasi warga untuk mau sehat. Ini kita tangkap sebagai salah satu kekuatan dan peluang. Kami kalau hanya mengandalkan lab yang kita punya, sementara animo masyarakat sangat tinggi, sehingga kami membuka jejaring berkoordinasi dengan lab-lab BUMN dan lab swasta. Pada saat ini mungkin Pak Ges sudah tahu sejak bulan-bulan Mei, Juni dan seterusnya, DKI mempunyai kapasitas testing luar biasa. Itu bukan kerja sekarang, tapi sudah terbangun dari sejak awal. Kami membuka diri, kami menyadari bahwa ini nggak mungkin hanya pemerintah saja, sehingga kami bergandengan tangan dengan pihak swasta dan BUMN untuk menyediakan yang mandiri. Ada berapa Bu laboratorium di Jakarta pada saat sekarang ini? Saat ini sudah ada 100 lab yang bergabung 100 lab lebih. Ya, yang tergabung dengan kami dengan standar yang kita sepakati bersama, di mana kami bukan hanya Dinkes sendiri Pak, kami mengajak organisasi profesi untuk melakukan assessment, visitasi ke lab. Jadi lab-lab swasta tadi mengajukan surat untuk bisa mendapatkan persetujuan menjadi tempat pemeriksa. Nah itu kami lakukan kunjungan, visitasi. Itu ada totalnya ada 100 Bu ya? Iya. Persis 100 atau lebih? 100 ya Pak saat ini. 100 ya. Jadi tim kami turun bersama dengan organisasi profesi, ada ahli mikrobiologi dan patologi klinis untuk mengassessment. Kemudian kalau memang sudah sesuai standar, kami mengajukan surat kepada Litbangkes untuk mendapatkan registrasi. Sehingga dengan tadi kekuatan Pemprov DKI bersama kolaboratornya dengan jejaring lab tadi, kapasitas pemeriksaan lab di DKI menjadi tinggi. Teman-teman ngopi bareng, menjadi tak aneh kalau testing di Jakarta jumlahnya agak menjadi jomplang, karena setiap kita membaca, saya membaca, tes di DKI 37%, 45% dari tes nasional, kadang 27%, tapi hampir tidak pernah rata-rata. Selalu jauh sekali bedanya, dan kalau di 34 provinsi dan satu provinsi DKI yang 11 juta jumlahnya sekian, maka
ini memang agak menyedihkan Bu ya, kalau melihat secara nasional secara keseluruhan. Dan inilah kata kuncinya kenapa Jakarta bisa sedemikian cepat. Kata kuncinya adalah satu, kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki laboratorium, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Itulah pentingnya aplikasi dari kolaborasi itu sendiri yang selama ini alhamdulillah berjalan baik dan terus berkembang. Dengan tes yang sedemikian cepat Bu ya, dan kalau sekarang udah jumlahnya berapa Bu yang dites Jakarta? Banyak Pak, banyak ya, banyak. Poinnya kami sudah melampaui sangat tinggi standar WHO. Standar WHO ini sudah sangat jadi tinggi. kami sudah sampai lebih dari 12 kali standar WHO. Tentu naik turun itu bukan karena kapasitas labnya kita turun, tapi memang kasusnya sedang menurun. Kasusnya sedang menurun. Sehingga kasus yang menurun, kontak tracing kita juga tentunya disesuaikan dengan kasus positif. Dan kami sangat beruntung, alhamdulillah juga kolaborasi dengan rumah sakit swasta di DKI yang ada 193 rumah sakit di DKI dan hampir semuanya itu bahu-membahu memberikan layanan COVID. 193 rumah sakit di DKI ya, dan semuanya terjaring dalam satu kesatuan dalam rangka mengendal masalah COVID ya, ini. Termasuk nanti dalam persiapan vaksinasi juga Pak. Termasuk nanti vaksinasi. Ya. Sebelum ke vaksinasi Bu, ini vaksinasi ini kan sempat ramai Bu ya. Ya. Itu bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap vaksin nih Bu, terutama di Jakarta Bu? Kita tahu bahwa program vaksin ini bukan hal baru. DKI itu pernah mengadakan vaksinasi massal, tentunya program pusat. Terakhir itu 2-3 tahun yang lalu, di mana kita menjaring sekitar 2 juta orang. Sekitar 2 juta orang. 2 juta orang, dan alhamdulillah waktu itu DKI sukses bisa mencapai cakupan itu 95%. Nah saat ini dengan COVID ini, dengan target usia sasaran adalah 18 tahun ke atas, itu Pak, ini adalah program pertama yang harus menyasar 8 juta lebih. 8 juta lebih. Dari 11 juta itu 8 juta lebih itu harus kita vaksin. Itu bukan suatu perkara yang sederhana. Tentu dibutuhkan komunikasi risiko yang baik. Tentu kami tidak bisa sendiri, Dinkes selalu bekerja sama dengan Diskom Infotik dan tentunya juga para kolaborator yang lain untuk membantu melakukan edukasi kepada masyarakat. Tantangannya luar biasa Pak. Pasti prokon, kemudian tingkat kepercayaan memang secara resmi kami belum mengadakan survei, tetapi saat ini sudah ada sekitar 900.000 warga DKI yang sudah kita berikan vaksinasi. Teman-teman ngopi bareng, saat ini warga DKI sudah 900.000 lebih yang sudah diberikan vaksin. Itu artinya hampir mencapai 10% ya Bu ya, kalau dari 11 juta warga di DKI Jakarta ya. Dan itu rentang waktunya kan baru 1 bulan ini ya, mulai Maret ya. Jadi luar biasa cepat. Itu targetnya dalam berapa lama Bu warga DKI tervaksin? Kami menyesuaikan tentu Pak dengan distribusi vaksin yang kami terima dari tingkat pusat. Saat ini yang sudah kita terima ada sekitar 1,6 juta. 1,6 juta dosis vaksin dan kita sudah pakai sekitar 900.000 lebih tadi. Nah, saat ini terus bergulir terus. Kita juga prinsipnya sama Pak, kolaborasi. Prinsipnya sama, kolaborasi. Karena yang membuat itu cepat itu selalunya kolaborasi Bu ya. Kami membuka diri terhadap semua vaskes untuk bersama-sama, termasuk organisasi masyarakat yang memang secara mandiri berkenan untuk membantu kami Pak. Termasuk juga beberapa aplikasi yang dibangun oleh startup bidang kesehatan maupun bidang transportasi yang mengajak bergandengan dengan DKI Jakarta. Terus Bu, kalau yang dari daerah tidak punya KTP Jakarta, itu bisa vaksinasi juga di sini atau gimana? Dalam sistem PICare yang disiapkan oleh teman-teman di pusat. Jadi jumlah vaksin yang kita terima itu adalah untuk mengakomodir warga DKI yang berKTP DKI Jakarta. BerKTP DKI Jakarta. Kemudian juga untuk pelayan publik yang bekerja di DKI. Tentu pelayan publik ini tidak semuanya berKTP DKI Pak. Iya. Ada pelayan publik yang berKTP luar DKI. Betul. Jadi seperti saat ini sekarang semua kementerian lembaga itu di bawah koordinasi oleh pusat, oleh Kemenkes, kami yang menyuntik. Artinya fleksibel lah Bu ya. Ya. Teman-teman ngopi bareng kemarin di salah satu akun saya ada yang menanyakan tentang vaksin.
inilah jawabannya bahwa orang yang bekerja di Jakarta sebagai pelayan publik tetapi tidak berKTP DKI itu tetap bisa divaksin. Jadi ini tidak hanya sebatas warga DKI Jakarta tapi juga kepada warga di luar Jakarta tetapi yang bekerja di Jakarta. Ya, betul. Terus artinya bahwa kalau dalam 1 bulan sudah 900.000 orang lebih, tingkat kepercayaannya bisa dilihat tinggi, cukup tinggi lah itu. Kami berharap seperti itu Pak. Tentu itu bukan perkara mudah, tetapi dukungan dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk bisa bersama-sama menyuarakan. Karena ini adalah salah satu upaya untuk mampu mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Bukan satu-satunya, tapi salah satu upaya. Salah satunya ya, salah satu upaya ya. Kalau belakangan ini Bu, setelah ada vaksin, ada testing, ada tracing, ada treatment, terus ada vaksin sekarang, kecenderungan COVID ini udah seperti apa Bu? Apakah menurun? Apakah dia memang stagnan atau gimana? Ya. Apa tetap naik? Ya, kalau melihat kami mempunyai data di mana kami lakukan analisa, kita melihat bagaimana angka kasus positif yang memang cenderung terus menurun dan tingkat hunian rumah sakit. Jadi kami tidak hanya percaya dengan testing saja sebagai salah satu tolak ukur, tapi kami juga melihat bagaimana kepemanfaatan tempat tidur. Jadi kita melihat tempat tidur di rumah sakit di DKI Jakarta ini yang semula sempat di angka 85% lebih, saat ini di posisi sekitar 60% dan ada yang sampai 55%, Pak. 55% ya, dan 60%. Ya, jadi itu sudah sangat turun. Kemudian juga selain rumah sakit, kita kan juga punya kerjasama dengan beberapa hotel, juga termasuk Wisma Atlet. Nah, itu juga semuanya menurun, Pak. Semuanya menurun. Di Wisma Atlet itu kemarin kami komunikasi terhadap penanggung jawab. Maaf Bu, saya potong Bu. Ini menurunnya tesnya dikurangi atau tesnya tetap dengan standar seperti biasa? Ya, kami testingnya tetap. Dalam arti bahwa testing itu kan ada 2 arah. Testing yang memang harus dilakukan karena kita lakukan tracing terhadap semua kasus positif dan testing yang dilakukan secara mandiri karena orang pengen tahu statusnya. Jadi ini standar, artinya tetap standar, tidak ada pengurangan Bu ya. Kontak tracing tetap kita lakukan seperti hal yang biasa. Ada yang mengatakan kepada saya, bertanya, Bu Widi, apakah ini karena teman-teman puskesmas itu terganggu konsentrasinya testing karena vaksin? Oh enggak, ini 2 hal yang berbeda. Kami tetap menjaga 3T. Sebagai bagian tanggung jawab pemerintah. Transparansinya tetap Bu ya? Tetap, jadi tetap testingnya tetap kita lakukan, tracing, treatment tetap dijaga 3T tadi tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi. Ya, bukan terus kami bahkan Pak, tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa mengejar target yang kita terus lakukan testing pada pasien-pasien yang positif, kita selain tadi saya sampaikan ada 100 kolaborator, kami juga berupaya kalau hanya kita bagi 2 Pak, lab program yang gratis sekitar 50% dari kapasitas 12.000 per hari kita, kemudian 50% adalah yang berbayar. Nah, dari lab program tadi kami juga mengadakan secara sistem transparan pengadaan barang jasa, koordinasi sehingga dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman ngopi bareng. Inilah wujud transparansi Jakarta bahwa sejak awal tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada data yang dikurang-kurangi agar terlihat bahwa DKI itu sudah lebih baik daripada yang lain mengenai hal COVID, tapi selalu dibuka dengan apa adanya, berapa jumlah yang dites, berapa yang terkena COVID, dan kalau angkanya ribuan ya tetap ditulisnya ribuan, kalau angkanya ratusan tetap angkanya ratusan, dan kadang kita melihatnya bahwa terkesan kalau angka COVID-nya sedikit maka daerah itu sudah berhasil. Padahal tingkat testingnya sangat kecil. Sementara di DKI testingnya selalu tinggi, wajar saja kalau hasil yang didapatnya juga jauh lebih tinggi. Tapi apa dengan itu? Dengan yang dilakukan seperti itu, orang yang buru-buru terselamatkan. Buru-buru di tracing yang lain-lainnya. Dan dengan demikian maka alhamdulillahnya tingkat kematian menjadi jauh menurun, dan tingkat kematian di DKI itu 1,7% Bu ya. Kalau rata-rata nasional di atas 2. Di atas 2. Artinya bahwa kita mendahului untuk orang cepat
terselamatkan Di-testing, dengan ya. testing itu, Dengan Bu, ya. testing yang tinggi, kita mendapatkan bahwa semakin cepat diketahui statusnya, semakin cepat intervensi dan semakin cepat diselamatkan. Bu, saya mau nanya tentang yang sifatnya psikologis nih, Bu, Ya. kepada perasaan Ibu nih, Bu, ya. Boleh, Bu, ya? Boleh, Pak. Saya terus terang, saya sih menyampaikannya karena saya yang mangkal sebenarnya. Jadi pada saat-saat awal COVID itu, Pak Anies itu kan dan juga jajarannya sangat serius sekali, Bu. Bicarakan tentang lab, bicarakan tentang webnya, membuka secara terbuka. Lantas di pusat, corona tidak berbahaya, makan nasi kucing aman, bahkan meminta data pun dari kedatangan orang yang dari luar negeri pun sulit untuk DKI dapatkan agar bisa di tracing. Suasana saat itu apa yang Ibu rasakan, Bu? Kalau saya terbuka aja, mangkel. Kami profesional. Nah. Kami menyampaikan apa yang kami kerjakan. Jadi pesannya itu, Pak. Kami menyuarakan, menyampaikan apa yang kami kerjakan. Jadi sudah ada sistem yang terbangun di Dinkes DKI bahwa ada tim surveillance epidemiologi yang memang menjadi tupoksi kita. Jadi Pak Ges mungkin masih ingat di bulan-bulan akhir Desember ada info pertama Dinkes DKI sudah mengeluarkan edaran di awal Januari tentang kewaspadaan itu mengumpulkan rumah sakit dan puskesmas. Bahkan Dinkes sudah mengeluarkan juga surat kepada jajaran kita untuk sedia APD. Jadi Dinkes sudah mengeluarkan di bulan Januari surat kepada teman-teman jajaran Vaskes kami, ayo sedia APD, ini akan menjadi tambah tinggi. Nah, yang terjadi teman-teman membeli, Pak, sehingga pada saat APD, kan Bapak mungkin pernah dengar APD tiba-tiba di pasaran juga jadi mahal sekali, bahkan alat testing untuk melihat suhu aja luar biasa angkanya itu. Tim kami sebagian sudah pada punya, karena kami sudah keluarkan surat. Kemudian juga begitu banyaknya pertanyaan kepada kita di bulan awal Februari, kita mengeluarkan call center pertama yang supaya warga bisa mengakses telepon kami. Yang terjadi, Pak Ges, yang mengakses telepon kami itu bukan hanya warga DKI, termasuk warga yang tinggal di luar negeri, mempertanyakan bagaimana sikap Indonesia dan sikap Jakarta. Tentu kami menjawabnya sikap Jakarta, Pak. Sikap Jakarta. Ya. Teman-teman ngopi bareng, kalau kita flashback lagi ke belakang dan itu kesalahan fatal yang harus kita koreksi bersama-sama, harus kita nyatakan dengan tegas bahwa yang mereka lakukan terhadap apa yang dilakukan Pemprov DKI waktu itu adalah salah dan membahayakan, meracuni warga Jakarta. Ketika spanduk-spanduk di jalan-jalan dituliskan jangan politisasi corona, lantas ada seorang menurut saya bukan influencer, seorang budak daripada materialis yang dibayar, dia katakan dia juga dibayar, membuat video mempengaruhi warga agar tidak percaya bahwa di Indonesia ada COVID. Padahal dari Pemprov DKI bekerja sedemikian rupa agar menyelamatkan warganya dari jauh-jauh hari dengan mengantisipasi, membeli APD, menyiapkan rumah sakit, membuat web, dan itu semua dikontraskan dengan apa yang mereka lakukan sebagai wacana politik. Saya kira itu harus kita sama-sama menyatakan bahwa manusia seperti itu adalah sangat biadab, sangat tidak benar, karena apa yang mereka lakukan terhadap warga, pengaruhnya itu menjadi berbahaya bagi kita semua. Semoga saja pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan apa yang harus dia dapatkan sebagai pertanggungjawaban dia, bahkan kepada teman-temannya sekalipun yang mendukung dia, dan sama-sama melakukan sesuatu yang tidak layak sebagai kemanusiaan kita, karena yang mereka lawan adalah langkah kebaikan dan mereka lakukan dengan langkah kejahatan kalau menurut saya pada saat itu. Dan saya bisa merasakan bagaimana Bu Widi perjuangannya menyelamatkan warga, menyiapkan lab, menyiapkan rumah sakit, sekaligus dicaci maki secara tidak proporsional. Kalau Bu Widi ini tidak akan bicara karena dia memang bertugas secara profesional, tapi Ges Khalifah tetap bicara karena itu memang harus dilawan. Karena itu sebagai anak bangsa itu tidak baik buat kita semua. Selanjutnya Bu Widi, ke depan nanti, insya Allah ini kita berharap COVID segera selesai, Bu, ya. Amin. Kita tahu bahwa rumah sakit di Jakarta masih sangat kurang.
kita tahu bahwa dokter di Jakarta belum sesuai standar. Ya. Apa rencana Pemprov DKI ke depan, Bu? Kami lagi menata sesuai dengan diskusi dan arahan Bapak Gubernur bagaimana kita melakukan reformasi layanan kesehatan. Reformasi layanan kesehatan. Jadi dimulai dari hal yang sederhana, bagaimana kita selaku perwakilan owner rumah sakit itu menata kembali sistem yang ada. Bagaimana supaya lebih efektif, lebih lincah, dan tadi mampu memberikan layanan terbaik bagi warga masyarakat. Kami kumpulkan teman-teman dan kami kaji banding, Pak. Karena kita ingin bukan hanya bisa bersaing di dalam kota provinsi DKI Jakarta, tapi juga kami harus melihat, apalagi kita tahu sudah adanya Omnibus Law, di mana undang-undang itu mengatakan modal asing bisa memberikan masuk ke kita, jadi kita harus siap. Kita harus siapkan reformasi dan kesehatan. Kalau secara rujukan, Bu ya, Jakarta itu, kalau saya hal-hal yang saya ingat itu, yang paling teringat di saya adalah Tokyo, Bu. Karena saya pernah begitu mengalami sedikit langsung dibawa, dan kesiapan rumah sakit untuk itu luar biasa sekali. Kalau Jakarta itu kiblatnya kemana sih, Bu? Secara internasional ya. Pelayanan terbaiknya itu ya, kemana? Memang di Jepang, Pak. Jadi tingkat Asia ini memang di Jepang, dan kami memang Jepang. Memang Jakarta itu kolaborasinya juga ya, dengan. Kami melihat di Singapura dan bagaimana di Jepang, tentu PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Kami kemarin mengajak koordinasi dengan rumah sakit swasta, rumah sakit BUMN, saling bertukar pikiran bagaimana menyiapkan Jakarta menjadi lebih baik lagi. Tapi memang rujukannya Jepang, Bu ya. Ya, artinya kami mempelajari dalam. Ya, seperti apa teman-teman kami di tingkat Asia itu harus menyiapkan rumah sakit menjadi lebih baik lagi. Tentu masih jauh, Pak. Masih jauh ya. Ini yang tentu harus kita kejar supaya kita menjadi tuan rumah layanan kesehatan bagi warga kita. Teman-teman ngopi bareng, demikianlah ngopi bareng hari ini. Bicara tentang kesehatan, bicara tentang berbagai fasilitas, juga tentang COVID, dan lain-lainnya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda juga. Tetapi yang pasti adalah di Jakarta, kolaborasi terus dijalankan. Berbagai kepala dinas sedang berusaha memaksimalkan ikhtiar agar setiap orang yang tinggal di Jakarta bisa berkata bahwa beruntung saya tinggal di Jakarta. Itu kata-kata yang pendek tapi filosofinya dalam, karena dengan demikian bahwa seluruh jajaran Pemprov harus berikhtiar secara maksimal menjadikan bagaimana pelayanan publik kita menjadi prima, Bu ya. Ibu Widi, terima kasih banyak sudah hadir di acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Halifah. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Silakan, Bu, kalau ada yang sampaikan. Saya sekarang merasa gini, kita mempunyai program kan, kita punya masalah penyakit tidak menular. Jadi bukan hanya masalah penyakit COVID, Pak. Iya, betul. Di mana gaya hidup menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah mimpi kami jajaran Dinkes bahwa warga semakin senang berolahraga, beraktivitas fisik. Dan ini terakomodir dengan pembangunan trotoar semakin banyak, jalur-jalur sepeda semakin banyak. Itu menyebabkan kami di jajaran kami menjadi PR-nya jadi lebih ringan, Pak. Karena dengan aktivitas bergerak tadi warga, penyakit tidak menular yang menjadi momok prioritas bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia dan di global sebagai pembunuh utama adalah penyakit tidak menular, itu menjadi sedikit bisa dikurangi. Iya. Teman-teman ngopi bareng, barusan Bu Widi menjelaskan bahwa dengan perbaikan trotoar, transportasi publik, jalur sepeda dan lain-lain membuat orang jauh lebih sehat ya, Bu ya. Dan itu dengan orang lebih sehat, penyakit yang tidak menular tadi itu bisa dikurangi. Gaya hidupnya lebih sehat. Karena hidupnya lebih sehat ya. Jadi saya mohon maaf kembali lagi kalau saya acuannya di media sosial kepada orang yang otaknya dikit yang selalu mengkritik tentang trotoar itu, mohon maaf. Tolong diperjelas aja untuk Anda belajar SMA di Jakarta lah supaya Anda paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau mengkritik Jakarta itu ya paling tidak Anda harus paham tentang filosofinya, tentang latar belakangnya. Karena ini adalah data bahwa dengan sedemikian rupa dibangunnya infrastruktur publik, maka kesehatan masyarakat semakin meningkat dan tingkat kematian disebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi harapannya bisa terkendali. Makin terkendali. Saya kira memang antara cara berpikir yang well educated dengan cara berpikir preman yang asal nulis itu
modal jempol itu memang agak sulit tuh Bu. Didekatkan tuh jauh sekali memang. Karena memang Tuhan memberi otak itu masing-masing berbeda. Jadi kita memang harus butuh pemakluman juga kayaknya. Ada lagi yang lain Bu? Cukup Pak. Cukup Bu ya. Ya, Terima kasih terima banyak kasih. kehadirannya. Pak Mardua silahkan Ibu. Ini ada sedikit Podcastnya ini ya, Ancol. Ancol dari dunia fantasi. Oke, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema yang lain lagi. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.